Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti pernyataan Purbaya dalam suatu forum. Sebelumnya juga saya membacakan berita terkait pernyataan di forum tersebut, tetapi kali ini dalam bagian yang berbeda karena di forum tersebut Purbaya diwawancarai cukup lumayan panjang ya. Nah, kali ini yang saya bacakan adalah berita yang menyoroti Purbaya membantah proyeksi Citi ya, lembaga kajian dari Citibank, nih, hingga risiko MSCI. Jadi judulnya Purbaya tepis proyeksi Citi hingga risiko MSCI downgrade saham RI. Ditayangkan oleh IDN Financials tanggal 4 Februari pagi ya, jam 6.27. Ini ada gambar ilustrasi Pak Purbaya dari tangkapan layar. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangkis proyeksi Citigroup. Jadi memang ada beberapa waktu sebelumnya ada proyeksi dari Citigroup terkait laporan. Jadi ada laporannya yang menyebut resiko pelebaran defisit APBN berpotensi melebihi ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto Indonesia pada 2026. Dalam wawancara bersama Bloomberg TV di acara Indonesia Economic Summit 2026, Purbaya mengakui bahwa defisit APBN 2025 memang mendekati ambang batas 3%. Ya, saya beri komentar ya, memang mencapai 2,92% dari laporan sementara. Nanti kalau setelah diperhitungkan secara definitif di laporan keuangan pemerintah pusat yang nanti disampaikan 31 Maret ke BPK memeriksa 2 bulan, biasanya publik baru mengetahui kira-kira awal Juli atau pertengahan Juli. Belum tentu 2,92 ya, menurut dugaan saya akan geser ke 2,93 atau 0,94 tergantung pengumuman PDB dan persisnya defisit itu berapa. Tapi bagaimanapun memang nggak sampai 3%. Nah, berita menyebut lagi, namun ia Purbaya ya menilai pemerintah memang harus meningkatkan belanja fiskal dan paket stimulus yang berdampak pada pelebaran defisit APBN akibat situasi ekonomi melambat. Saat ekonomi turun, pemerintah perlu kebijakan kontrasiklus agar tidak masuk resesi, ungkap Purbaya. Nah, ia menambahkan bahwa langkah tersebut berhasil membalikkan pertumbuhan ekonomi dari September 2025 hingga saat ini. Ya, dia diangkat tanggal 8 kalau saya tidak salah, dilantik 9 September ya. Jadi ini sebuah klaim prestasi dia. Nah, dikatakan lagi, ke depan saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga, kata Purbaya. Nah, mungkin kita perlu komentari ya bahwa apakah kebijakan 4 bulan itu yang mendorong ekonomi menjadi lebih baik. Nah, itu sebetulnya harus dari data pengeluaran pemerintah itu kontribusi di triwulan 4-nya nanti berapa, lalu secara total kontribusi government expenditure itu berapa. Ya, sederhananya begitu, meskipun tentu peran pemerintah tidak hanya di pengeluaran expenditure pusat maupun daerah yang kemudian dihitung oleh BPS, tetapi juga pada akibatnya terhadap daya beli masyarakat, berarti ke konsumsi ya, yang tadi disebut stimulus itu. Tapi menurut saya ini klaim yang belum memiliki data. Kita harus tahu nanti dari pengumuman selama triwulan 4 itu benar nggak ini yang mengakibatkan ekonomi bertumbuh. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga harus mengingat bahwa penyebab utama defisit itu bukanlah belanja yang bertambah. Belanjanya tuh tetap di bawah target ya, kurang lebih 95% dari 100% rencana APBN. Masalahnya adalah di pendapatan yang shortfall, terutama perpajakan. Jadi pendapatan jauh dari target dan khusus pajak shortfallnya terbesar sepanjang sejarah perpajakan. Sehingga kalau defisit yang melebar dianggap karena membuat ekspansi fiskal, saya kira ini juga perlu uji yang lebih serius ya, kajian yang lebih mendasar dengan angka-angka. Dan saya ulangi, angka triwulan 4-nya belum. Jadi sedangkan angka APBN-nya sudah kelihatan. Saya termasuk ekonom yang berpendapat pelebaran defisit lebih karena pendapatan yang tidak mencapai target, jauh dari target, bukan karena pemerintah menggenjot belanjanya, bukan kalau dalam konteks ini. Nah, begitu juga
bahwa kedepannya ini bagaimana, bahwa ini karena si City Group ini gede ya, salah satu dari grupnya itu adalah kajian ya, riset. Ini tentu ada dasarnya dari angka-angka yang di 2026 kan ada target pendapatan, target belanja, pendapatannya ada breakdown perpajakan, belanjanya juga ada breakdownnya, dan itu dibuat pertengahan tahun 2025. Jadi atas dasar proyeksi sepanjang 2026 ternyata proyeksinya tentang pendapatan itu jauh, sehingga kebutuhan untuk mencapai target 2026 menjadi lebih tinggi kan, persentase kenaikan dari realisasi itu. Sehingga Citi ini melihat kelihatannya pendapatan juga tidak bisa lagi mencapai target, meskipun mungkin shortfall-nya tidak, saya belum baca laporan Citibank-nya yang lengkap, tapi baca beritanya. Mungkin shortfall-nya, tingkat ketidakcapaian target dari pendapatannya tidak selebar pada waktu 2025. Tapi untuk mencapai target 2025 itu ya bisa dikatakan belum kelihatan jalannya ya. Nah sementara kalau belanjanya tidak direm, apalagi Purbaya ini terus-menerus menekankan bahwa belanja harus, realisasinya harus cepat, harus dihabiskan gitu, ya berarti kan dia menghitung berdasarkan itu secara proyeksi, itu akan lebih dari 3%. Karena rencananya kan sekitar 2,78 ya. Saya bulatkan 2,8 lah. Ini dikit banget untuk melebar kalau pendapatannya nggak tercapai dan belanjanya benar-benar mau 100%. Masuk akal kan? Nah, apalagi kalau Purbaya konsisten dengan pernyataan ini, kami akan genjot belanja agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Itu kan adalah dilema tersendiri buat pemerintah nanti mengelola APBN. Jadi intinya kalau saya, Citigroup ini tidak mengada-ngada melakukan ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan dan angka-angka. Nah, bahwa undang-undang tidak membolehkan lebih dari 3% satu hal. Nah, sederhananya kalau mau tidak begitu berarti belanjanya kan tidak sebesar yang direncanakan. Kalau begitu, kembali ke pernyataan Purbaya ini, kalau begitu apakah akan mengorbankan dorongannya kepada pertumbuhan ekonomi? Hal lain, isu tentang akan lebih dari 3%, bahkan mau dinaungi oleh peraturan baru, entah perpu, entah undang-undang, itu sebetulnya bukan Citibank saja, di kalangan ekonom, di kalangan juga beredar, tentu yang namanya rumor ya, bahwa ini akan ada upaya untuk menggeser aturan 3%, misal. Nah ini kan Citibank ini mewakili kita justru. Tapi kalau dari pendapat Purbaya berarti kita pegang nih. Gak mungkin kata Purbaya kita lebih dari 3%. Artinya aturan tentang di atas 3% itu juga. Kalau nanti benar-benar keluar ya berarti Purbaya ini omong doang aja. Ternyata juga dia tidak malah pemerintah mengusulkan undang-undang misalnya atau perpu bahkan peraturan pengganti undang-undang untuk lebih dari 3%. Kita tunggu untuk. Tapi bagus ini dengan pewawancara ini menanyai Purbaya mengutip Citigroup, Purbaya menjawab dengan ini, kita dapat informasi ini bahwa nggak ada rencana naikin batas 3% jadinya. Uang 3% aja kita nggak mau kan, apalagi naikin batasnya. Nah ini dikutip ya, saat ekonomi turun pemerintah kebijakan kontrasiklus. Ini juga hal menarik. Sebelum-belumnya kan selalu mengatakan ekonomi bagus, fundamental bagus, ekonomi tumbuh. Tapi kalau ini berarti argumennya kemarin ekonomi turun, lalu dicoba di kontrasiklus dan baru bisa membaik. Membaik dari seharusnya yang buruk, bukan membaik betulan kan jadinya. Kalau begitu kan ada pengakuan juga sebenarnya tahun 2025 kondisinya tidak begitu bagus. Meskipun Purbaya juga mengatakan ini karena salah kebijakan moneter dan fiskal sebelum dia. Nah itu silakan pemirsa menilai ya. Nah, jadi ini tegas nih, ke depan saya tidak ingin melampaui 3% karena disiplin fiskal harus dijaga. Ini perlu kita ingat betul ya, dan ini tayangan kan digital ya, jadi masih kita lihat nanti kalau sampai pemerintah mengusulkan lebar defisit boleh lebih dari 3%. Ini yang menarik nih, di samping itu Purbaya menyatakan bahwa proyeksi pelebaran APBN itu dibuat oleh seorang ekonom yang hanya memiliki gelar master. Bercanda mungkin, tapi saya lihat juga videonya ya, ini saya kira juga kurang pada tempatnya. Itu forum lumayan gede ya, forum oleh Bloomberg, beritanya kemana-mana dan pernyataan langsung Purbaya. Dia kan hanya master, saya PhD. Aduh, saya kira ini selain soal si ekonom tersebut, ekonom itu kepala ekonomnya lah dalam konteks ini yang riset ini, bagian ini. Tapi Citigroup itu bukanlah grup kecil ya.
Jadi lalu juga melecehkan kajian seperti itu, tidak melihat dari sisi bahwa itu mengingatkan pemerintah. Nah, personal bercanda ataupun tidak, dan dari mana sejak kapan ukuran ekonom itu adalah PhD. Ini kan juga di suara-suara yang tidak tampak di publik, para ekonomis saling berbicara, ini gimana Pak Purbaya? Bisa saja orang misalnya balik kepada Purbaya, dia kan cuma doktornya yang ekonomi. Memang S1 S2-nya ekonomi. Nah, kalau begitu kan nggak ada yang benar, bukan berarti Purbaya bukan ekonom ya. Kalau balasannya seperti itu, dia tidak urut. Nah, ujungnya apakah suatu pikiran, suatu kajian itu dibuat dengan dasar-dasar teori ekonomi, kemudian data-data ekonomi, penalaran ekonomi, ataukah tidak? Itu yang menentukan pandangan itu, pandangan yang bisa diterima bukan harus disetujui ya, harus dipandang sebagai pandangan dalam perspektif kajian ekonomi. Itu soal lain, bukan siapa yang membuat atau ketua timnya siapa. Menurut saya begitu sih. Nah ini jelas nih ya, Anda harus menanyakan proyek itu pada seorang yang bergelar PhD, kelakar Purbaya. Benar, keluarga menunjuk dirinya sendiri yang meraih gelar tertinggi di bidang pendidikan dari Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Dia doktornya di bidang ekonomi ya. Tak hanya menanggapi isu risiko pelebaran defisit, Purbaya juga merespon proposal dari pengelola indeks global Morgan Stanley Capital International MSCI yang pekan lalu menyatakan keberatan dengan transparansi dan minimnya aturan pre-approve di pasar saham Indonesia. Nah, kalau ini dia nanggapinya relatif positif ya. Menurut Purbaya, saat ini pemerintah dan regulator pasar modal telah mengambil langkah tepat. Jadi dalam hal MSCI ini dia justru tidak membantah ya, ada upaya, bahkan sudah secara nyata dicoba diperbaiki, dipenuhi secara bertahap kata dia, untuk meningkatkan kepercayaan investor global dan menghindari risiko penurunan peringkat Indonesia dari emerging market ke frontier market. Sebelum Mei tahun ini kami akan memenuhi semua yang diminta MSCI, jadi seharusnya aman. Oke, ini menurut saya adalah jawaban yang relatif bagus, tapi memang sangat disayangkan ketika isu defisit akan lebar tadi justru ditanggapi dengan cara itu. Mestinya juga dengan cara yang sama, bilang MSCI ini kami akan berusaha untuk 3%. Kemudian masalah yang terjadi kemarin tidak hanya soal belanja, tapi soal pendapatan yang tidak tercapai. Tahun ini kami akan melakukan apa, kurang lebih begitu kan. Ya, tapi terlepas dari memang itu adalah style ya, passionnya Purbaya, silahkan. Tapi saya sebagai ekonom mengomentari bahwa kita mau lihat argumen-argumennya, dan tadi saya sudah singgung komentari beberapa argumen itu ya tidak sepenuhnya tepat argumen terkait defisit tadi, dan jangan lupa isu itu memang beredar gitu. Jadi yang penting konsisten nggak ini nanti bahwa benar-benar pemerintah menjaga di bawah 3% dan tidak mengajukan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menurunkan batas tersebut. Mudah-mudahan pengelolaan APBN dan juga dalam konteks ini pengelolaan pasar modal kita menjadi lebih baik di waktu-waktu mendatang.